Sambo bohong berkali-kali, ngaku tak perintahkan bunuh Joshua tapi cuma suruh menghajar. Yang paling baik dan yang paling benar adalah berkata jujur. Karena untuk berbohong itu sulit, Mas Francisco. Untuk berbohong itu, untuk menguatkan argumen kita harus menutupinya lagi dengan kebohongan. Secara spontanitas komunikasi kita akan ada jeda waktu gitu ya. Nah, kemampuan dari jaksa penuntut umum, kemampuan dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu jangan dipertanyakan. Mereka pada hebat-hebat, mereka punya skill di situ. Nah, oleh karena itu berdasarkan juga terhadap kepercayaan publik, ini juga penting juga, Mas. Karena opini publik ini akan terus mengawal terhadap motif ataupun strategi yang mereka gunakan. Pemeriksaan terhadap saudara Barada RE atau Barada E tersebut. Ya, dari Barada E juga akhirnya mengakui, tapi dia minta perlindungan. Nah, apabila saya mengungkapkan, tolong saya juga dilindungi. Oke, setuju. Penyidik memiliki kewajiban untuk melindungi Barada E dan diberikan kesempatan menyebutkan bahwa dia melaksanakan penembakan tersebut atas perintah saudara FS. Irjen Pol Verdi Sambo lagi-lagi menepis tuduhan soal dirinya yang menyuruh Barada E untuk membunuh Brigadir J. Ia mengaku hanya memerintahkan Barada E untuk menghajarnya saja. Dalam berita acara pemeriksaan AKBP kepolisian, Verdi Sambo bahkan mengaku dirinya tidak ikut menembak Joshua. Dia menyampaikan bahwa dirinya cuma memerintahkan Richard untuk menghajar Joshua. Sambo mengaku panik dan bingung ketika melihat Joshua terkapar. Akhirnya saya refleks mengambil senjata Brigpol Nofriansyah Joshua jenis HS dan saya menembakkan ke dinding atas tangga beberapa kali sehingga seolah-olah ada kejadian tembak-menembak, kata Verdi dalam berita acara pemeriksaan. Verdi menyampaikan bahwa dirinya tidak ingat berapa kali dia melepaskan tembakan ke arah dinding. Dia hanya ingat meletakkan pistol HS-9 itu di sebelah jenazah Joshua. Cerita versi Verdi Sambo ini berbeda dengan keterangan yang pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada publik dan BAP terakhir Richard Eliezer. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR 24 Agustus lalu, Kapolri sempat menyatakan bahwa fakta yang ditemukan tim khusus bentukannya adalah Barada E menembak Joshua atas perintah Verdi. Barada Richard Eliezer dalam BAP-nya juga mengatakan dirinya mendapat perintah Verdi Sambo untuk membunuh Joshua. Ketika ditanya soal keterangan Verdi Sambo tersebut, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo enggan memastikannya. Itu ranah penyidik, demikian ucapnya. Verdi Sambo kemudian memerintahkan asisten rumah tangganya membersihkan bekas darah Brigadir J yang berada di lantai setelah dia dibunuh di samping tangga lantai 1 rumah dinasnya, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan 8 Juli 2022. Dalam BAP tersebut pula, Verdi menyampaikan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Sisian tiba belakangan di TKP. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Rekinalsan Soplani tiba pertama kali di TKP setelah dihubungi Verdi karena rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas Verdi. Setelah itu datang anggota Satreskrim Polres Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Brigjen Beni Ali dan Brigjen Hendra Kurniawan pun hadir di sana saat olah TKP. Mantan Kepala Biro Provos Polri Brigjen Beni Ali disebut Sambo sebagai orang yang pertama kali dia hubungi usai dia merekayasa TKP. Dalam BAP-nya, Verdi mengungkapkan Kombes Budi Herdi Susianto sempat bertanya kepada asisten rumah tangga alasannya membersihkan bekas darah itu dan dijawab atas perintah Verdi Sambo. Kepada penyidik, Sambo beralasan memerintahkan itu karena sudah mendapatkan izin dari Ridwan yang menyatakan olah TKP sudah selesai. Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atas upaya menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelum ditetapkan jadi tersangka obstruction of justice, Verdi Sambo meminta 2 anak buahnya dibebaskan dari tuduhan serupa. Selain Verdi Sambo, ada 6 perwira polisi yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice, salah satunya Brigjen Hendra Kurniawan. Namun Verdi Sambo bersikukuh meminta Polri membebaskan 2 anak buahnya ini. Dalam kasus pembunuhan Joshua, polisi telah menetapkan 5 tersangka. Mereka ialah Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu Verdi Sambo resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari institusi Polri untuk kasus pembunuhan Brigadir J. Pemecatan itu dilakukan setelah sidang kode etik profesi Polri atau KEPP terhadap mantan Kadif Propam Polri tersebut telah rampung. Putusan itu disampaikan oleh pimpinan sidang Kaba Intelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri di Mabes Polri pada Kamis 25 Agustus. Verdi Sambo terbukti melanggar kode etik pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
ujar Ahmad Dhafiri. Verdi Sambo sendiri mengajukan permohonan banding atas putusan etik ini. Dalam keterangan terkini, Polri menetapkan 7 orang tersangka obstruction of justice terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Verdi Sambo ikut ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. IJPFS, BJPHK, KBPANP, AKBPAR, KPCP, KPBW, dan AKPIW. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan yang meminta konfirmasinya pada Kamis 1 September.